Kita mulai. Jadi Dasmat UTS-nya materinya sesuai dengan silabus kan? Sesuai dengan silabus DCX kan? Bentar. Berarti cuma sampai eh bentar. Oke. Berarti Dasmat tuh cuma sampai cara baca teorema kan? Cara baca teorema, baca bukti DLL kan? Belum yang teknik teknik pembuktian gitu belum dijelasin kan ya? Oke. Asumsikan belum. Ya udah kita. Jadi kayaknya kita bahas ini aja yang tahun UTS 2022 2023 ya. Kalau misal waktu mengizinkan kita bakal bahas yang 2324-nya juga. Oke, bentar. Eh, oh, saya. Oke, jadi astagfirullahaladzim datanya. Oke, kalau yang di sini soal nomor satunya tuh, jadi ini tipenya ada tiga tipe soal, pilihan ganda, isian, dan uraian. Kita mulai dari pilihan gandanya dulu aja. Nah, kita diberikan tiga pernyataan, P-nya tuh ini, habis itu Q-nya tuh ini, dan R-nya tuh ini. Nah, kita diminta untuk menentukan pernyataan mana saja yang benar. Kalau kita lihat, ini semua implikasi. Nah, oke, kita cek yang A ya. X kuadrat min 3X min 4 itu positif. Mengakibatkan apa? Ya kita kan bisa apa istilahnya? Bisa faktorisasi kan? Benar gak ya? Kuadrat min 3X min 4. Oke. Kita bisa faktorisasi jadi kayak gini kan? Nah, melalui teknik yang ada di SMA, kita punya X tuh lebih dari 4 atau X-nya kurang dari min 1. Nah, kalau kita lihat di pernyataan yang dikasih di soal, ini itu Ki. Habis itu yang ini, itu bahkan bukan negasi R. Eh, oke, gini. Kalau misalkan kita punya, ini kan R-nya X lebih dari min 1 ya. Nah, negasi R itu X kurang dari sama dengan min 1. Karena eh beneran harus, apa istilahnya ya, menyalahi yang ini. Dan X sama dengan min 1. Sorry, bukan situ. Dan X sama dengan min 1 itu menyalahi ini. Makanya ini harus sama dengan. Nah, eh akibatnya, oke, gini. Kalau atau, ini kan katanya atau ya di sini. Kita ingat lagi ya, mungkin PJJ. Kita punya beberapa operator logika. Ini yang satu itu dan, atau yang pertama itu dan atau konjungsi, kalau nggak salah. Ya. Nah, ini dia tuh
bernilai benar, per definisi dia tuh bernilai benar kalau P-nya benar dan Q-nya benar. Dengan kata lain, keduanya harus benar. Habis itu ini ada kata atau disjungsi. Nah, kalau yang ini, yang penting salah satu benar. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan, kalau dalam bahasa sehari-hari kan atau tuh biasanya cuma salah satu doang. Nah, di sini ini boleh keduanya. Habis itu ntar ada implikasi. Ini benar, sorry, lebih gampang ini salah. Kalau P benar dan Q-nya salah. Kalau biimplikasi, hmm, udah gini aja deh. Eh, bernilai, 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 bernilai salah. Kalau P benar dan Q salah, atau P salah dan Q benar. Dan kurungnya kayak gini. Oke, nah ini yang akan yang kita banyak pakai nanti di entah dasmat atau nanti matdis atau pengantil dan sebagainya. Oke, jadi gini, karena dia atau cuma salah satu yang perlu benar. Nah, kalau dilihat di sini, eh jika P-nya benar, ini mengakibatkan Q benar. Atau yang ini nggak tahu apa, itu benar. Berarti sebetulnya seharusnya dua-duanya ini benar. Karena kan yang penting salah satu benar ya. Kalau yang salah ya ya udah gitu. Harus. Oke, selanjutnya yang jika Q maka P, kita cek ya. Kalau X-nya lebih dari 4 itu akibatnya apa? Ya, X min 4 itu lebih dari 0. Nah, habis itu, eh karena eh X itu lebih dari 4, X plus 1 itu lebih dari 5. Akibatnya dia positif. Berarti kita bisa ngomong kayak gini. Ini karena X plus 1, sorry, X itu lebih dari 4. Berarti X plus 1 lebih dari 5 dong. Nah, ini itu mengakibatkan P. Berarti C benar. Habis itu, yang D, kalau X-nya itu lebih dari min 1, kayak ini dihapus bagian lah ya. Atau mungkin di sini aja. Kalau X-nya lebih dari min 1, kita cuma punya bahwa X plus satunya itu positif. Tapi kita gak bisa ngejamin, gak bisa menjamin bahwa X itu akan lebih dari 4. Karena bisa aja X-nya 0 kan. 0 gak lebih dari 4 kan.
Artinya apa? Kes- eh, Implikasi ke P-nya gak jalan. Berarti ini yang salah. Yang dia yang salah. Oke, ada pertanyaan, komentar, atau koreksi? Mungkin ditunggu sampai 2018. Kak, mau nanya Kak, kalau yang A, kalau misalnya X-nya ternyata kurang dari -1 gimana? Oh, oke. Iya, bisa-bisa. Kalau X-nya kurang dari -1 ya. Oh ya, berarti dua-duanya salah ya. Berarti ini belum tentu sebetulnya. Sebentar. Kebenaran P dan Q ini kan bergantung pada variabelnya kan? Enggak deh. Ya yang oke. Kalau X-nya misal nih, X-nya kurang dari -1, misal X-nya -4 lah ya. Oh gini, X-nya tuh dapatnya dari mana sih? X tuh kan dapatnya setelah di sini ya. Jadi kita baru bisa dapat X-nya tuh kayak gimana? Itu di sini. Nah, sebetulnya yang ingin dikatakan itu adalah jika kita punya ini, jika kita punya si P ini, maka eh, salah satu di antara itu harus benar. Tapi memang benar kalau misalkan X-nya tuh kurang dari -1 itu bisa salah ya. Hmm, Sebentar ya. Kalau misalkan X itu. Oh, enggak, oke gini. Kalau X-nya, kan tadi kalau X-nya kurang dari -1 dia salah kan? Hanya sebetulnya, ini tuh yang ini tuh yang penting tuh, ya ini P itu membuat salah satu dari ini tuh benar gitu. Atau mungkin diurai aja deh. Mungkin diurai aja kalimatnya deh. Gini. Satu A. P jika P maka Q atau R. Nah, atau itu kan udah dipelajari, dia tuh sama dengan eh, P atau negasi setelahnya kan. Nah, habis itu kita dapat ini udah dapat kan? Atau gimana cara manipulasi operator eh, logika? Udah dapat belum? Oke. Oke, kayaknya udah ya harusnya sih. Harusnya sih udah ya. Nah, jadi ntar kita tuh dapatnya P atau negasi Q dan P atau negasi R. Ini tuh ekuivalen dengan ini. Dari hukum distributif, TSS saja masukin bisa saya salah kompasnya. P atau, P atau. Oke, sip ya. Oke, benar harus. Nah, kalau P-nya benar, akibatnya kan sebetulnya
Kita nggak peduli atas ininya kan. Si ininya tuh apa? Si ininya tuh apa? Yang jelas dia udah benar dua-duanya. Bentar, kok aneh ya? Bentar, kok aneh. Oke, mungkin kita simpan dulu aja yang itu. Meskipun ya seharusnya ya, yang penting tuh salah satu aja yang benar. Kalau misalkan eh key-nya tuh udah benar, maka dia benar. Sorry. Ya, jika P benar, maka ini diasumsikan benar kan. Pasti ini benar. Nah, P ini key atau sesuatu lah, gak tahu apa. Itu harusnya ya ini jadi benar. Nah, setelah itu, kalau ini kan berarti cuma perlu salah satu aja yang benar ya. Gak peduli X-nya apa. Jadi harusnya ini benar ya, tetap. Aman gak sampai sini? Aman, aman dulu. Oke, aman dulu. Oke, mungkin kita lanjut aja ke nomor 2. Nah, kita diberikan fungsi f yang terdefinisi pada selang itu. A-nya bilangan real positif. Kita katakan ini f itu fungsi genap. Kalau ini, ya ini udah dikalkulus lah ya, harusnya udah ada. Nah, kita punya definisi komposisi, ya dikalkulus juga udah ada. Oke, kita diminta untuk me- mencari pernyataan mana aja yang selalu benar. Oke, saya akan mengasumsikan di sini asumsi bahwa F itu memetakan dari I ke I, atau ya jangan shorthand deh. Dia juga memetakan dari I ke I. Oke, sekarang kalau misalkan F-nya itu fungsi gini. Kalau misalkan F-nya itu genap, kita kerjakan yang A ya. Kalau misalkan F-nya itu genap, berarti kan F min X itu sama dengan Fx ya. Habis itu yang ini G min X itu sama dengan min Gx. Nah, sekarang kita tinjau FOG min X. Ini kan FG min X. Habis itu karena G-nya ganjil, kita punya F min G, maksud min Gx kan. Karena F-nya genap, kita punya ini. Akibatnya apa? Yang A itu salah. Yang B itu benar. Oke, selanjutnya yang C. Jika F dan G keduanya fungsi ganjil, maka F O G itu fungsi ganjil. Kita coba. Berarti kan F min X itu sama dengan min Fx. Habis itu G min X itu sama dengan min Gx. Nah, FOG itu eh, kalau kita tinjau FOG min X berarti kan F G min X. Ini kan berarti F min Gx. Karena F ganjil, ini berarti min F Gx. Dari definisi fungsi komposisi, kita punya ini. Nah, artinya ini benar. Oke, yang D, jika F fungsi genap dan G fungsi ganjil, maka FOG tidak harus fungsi genap ataupun fungsi ganjil. Ini ini salah. Karena kita udah buktiin bahwa dia harusnya bukan harusnya genap, harus genap malah dari yang ini. Oke, untuk nomor 2 lebih singkat, mungkin sekalian nama nomor 3 aja kali ya pertanyaannya. Nah, kita punya untuk nomor 3 kita punya dua selang buka. Dia memiliki satu unsur sekutu.
maka keduanya memiliki tak berhingga banyaknya unsur sekutu. Nah, ini kita diminta untuk menulis ini dalam eh, bentuk matematika. Duh, sorry. Oke, pertama kita tulis dulu. eh ini kalau misalkan kita punya ini selang buka, sehingga I1 iris I2 tuh memiliki satu unsur sekutu. Sehingga ada X, eh, sehingga X itu ada di I1 iris I2, maka I1 iris I2 itu tak berhingga. Oke, ini, nah, ini tuh sebetulnya mengatakan apa sih? Ini kan sama dengan mengatakan bahwa untuk setiap X, eh sebentar, sorry, negasi dari bahwa untuk setiap X itu tidak ada di I1 iris I2. Nah, ini tuh apa? Ini tuh sama aja dengan ngomong bahwa tidak, ya negasi dari I1 iris I2 itu kosong. Ya berarti kan pernyataannya ini ya, I1 iris I2 itu tidak kosong. Nah, oke. eh ini berarti A-nya itu benar. Nah, habis itu eh kita cari kontraposisinya itu apa? Ini ya skill yang sangat penting sih. Oke, jadi nomor ketiga, lanjutannya di bawah ya. Nomor tiga tuh apa? Oh, kontraposisinya ya. Jadi kita tuh dikasih I1, I2, selang buka, I1 iris sorry. Kan ini sebetulnya X, ada X sehingga X itu anggota I1 iris I2, maka eh I1 iris I2 itu tak berhingga. Oke, biasanya kalau kalian baca textbook kayak Penganil atau Strukal atau kayak gitu-gitu, eh biasanya tuh kita nulis teorema tuh gini. Misalkan suatu pernyataan A, ya bukan biasanya sih, kadang ada teorema yang kayak gini. Jika P, maka Q. Kalau ini gak terlalu masalah sebetulnya. Ya masalah kalau mau bikin kontak posisinya. Jadi ini itu biasanya diasumsikan terlebih dahulu. Baru kita mengasumsikan yang sorry. Baru kita mengasumsikan yang ini. Habis itu pakai itu buktikan yang ini, yang Q. Nah, eh akibatnya apa? Kalau kita mau bikin kontra posisi, eh oke. Kalau kita mau bikin kontra posisi, kita harus mengenali apa yang diasumsikan terlebih dahulu. Baru kita bikin astagfirullahaladzim. Kontra posisi kayak gini. Nah, dalam kasus ini, kita akan mengasumsikan, ya kita bisa mengasumsikan bahwa I1 I2-nya itu selang. Apakah buka? Nggak tahu. Apakah tutup? Nggak tahu.
Wait. Meskipun sebetulnya kalau mau main lebih aman, kita tulisnya kayak gini aja. Supaya itu apa? Supaya lebih kelihatan kontak posisinya. Tapi, nah, ya itu kan berarti I1, I2 selang buka itu artinya I1 selang buka dan I2 selang buka. Negasinya apa? Ya I1 atau I2 bukan selang buka. Habis itu kalau yang ini, eh hmm, biasanya sih ada di sini tuh kalau misalkan kontak posisinya kayak gitu biasanya suka ada misalkan I1, I2 selang. Habis itu jika ini maka ini biasanya sih seperti itu ya. Jadi yang menurut saya ini sorry kalau ini jelas salah. eh yang ini itu kalau kita asumsikan kayak gini, jadi selangnya tuh diasumsikan di awal, ini benar. Nah, sekarang yang B. Untuk setiap selang buka I1, I2 berlaku kardinalitas I1 dan I2 itu sama dengan satu. Akibatnya I1, I2 tak berhingga. Oke, ini tak berhingga itu apa artinya? Ya, I, oh, I1 iris I2 itu gak memiliki arti atau kardinalitas kontinuum aja deh. Ya, gak belajar sih. Ini sementara kita tahu bahwa ini satu. Berarti sini salah. Oke, ada pertanyaan buat nomor 2 dan nomor 3. Aku tunggu sampai 20.35. Kalau mafia selang ini gimana ya? Kenapa? Kalau mafia selang ini gimana? Kalau apanya selang? Sorry. Maksud dari selang ini gimana? Ya, Oh, jika oh, dua selang buka mix kayak oh, gitu oke, oke. gimana deh? Selang itu interval. Selang itu interval. Jadi, udah aman belum? Jadi selang buka I1, I2 itu berarti berada di interval I1 sampai I2. Oh, oke. I1 tuh ini sudah. I1 tuh ini. Jadi, ada suatu bilangan real A1, B1 sehingga dia kayak gini. Ya tentunya ini. Nah, ini yang dimaksud dengan selang buka atau interval buka. I2 juga sama. Aman? Boleh tolong jelasin lengkapnya nih, kalau terkait materi selang ini. Kan saya ada selang titik juga gitu. Mungkin Oh, boleh dijelasin secara lengkapnya deh, Pak, biar teman-teman ngerti juga. oke, oke. Gini. Selang buka. Jadi, selang buka itu definisinya, misalkan, ini gambarku ya. Himpunan I disebut sebagai selang buka jika ini harusnya ada A1, A, B, F, sehingga I itu himpunan semua bilangan real X sehingga, nah, sehingga ini itu eh, di, baru dia disebut sebagai selang buka.
Habis itu kalau selang tutup gimana? Ya, saya akan ganti ini jadi tutup. Jadi yang biru dibacanya bareng yang biru ya. Ya kalau ada yang biru ya, eh oke. Jadi yang hitam tuh satu definisi. Terus yang biru muda itu definisi lain yang serupa dengan definisi sebelumnya. Hanya perlu diganti. Hanya yang eh ininya tuh, yang dikasih biru mudanya tuh harus menggantikan yang hitam untuk definisi biru muda. Biasanya muncul di beberapa textbook. Kalau hanya malas nulis, jadi kayak gitu. Aman gak? Enggak. Tapi aku yang nanya lagi deh Kak, yang nomor Kenapa? satu. Ya, Kalau kan bentuk implikasi gitu ya Pak. Dan ya, ditanya tuh bentuk implikasinya benar. Kalau ya. misalkan bentuk implikasi itu berdasarkan tabel kebenarannya gitu, gimana Pak? Bisa nggak sih? Kan Boleh, kalau bentuk bisa. implikasi kan kalau dalam bentuk tabel kebenaran ya. Ya, eh jadi bentuk implikasi itu bakal bersifat benar kalau si apa P dan premis dan kesimpulannya benar, atau premisnya salah tapi kesimpulannya benar, atau kedua keduanya premis dan kesimpulan itu salah, kan bakal benar kalau kayak gitu kan. Ini bisa kayak gitu kan. iya bisa, bisa. Bisa banget kayak gitu. Jadi Bisa mungkin kayak saya gitu. tulis. Saya tulis aja kalau mau main aman pakai tabel. Aman? Kayak gitu Pak. Oke. Mungkin kita lanjut dulu aja ke nomor 4. Oke. Kita diberikan pernyataan fungsi kontinu yang monoton naik di setiap titik pasti terdiferensialkan di setiap titik. Pernyataannya benar atau enggak, gak tahu. eh yang kita diminta adalah yang diminta ke kita itu adalah pernyataan mana aja sih yang merupakan negasi dari pernyataan ini. Oke, biar gampang, kita tulis dulu. eh ini tuh kan sebetulnya bentuk-bentuknya tuh kayak implikasi kan. Jadi kita dikasih tahu si fungsi kontinu yang monoton naik di setiap titik itu premisnya. Nah, akibatnya dia terdiferensialkan di setiap titik. Berarti kita bisa tulis P itu fungsi kontinu yang monoton naik di setiap titik. Habis itu yang Q itu kita bisa tulis sebagai fungsi terdiferensialkan di se- setiap titik. Nah, eh artinya kan ini jadi jika P maka Q kan. Nah, kita ingat lagi bahwa implikasi itu bisa ditulis sebagai kontor. Ini tuh ekuivalen dengan untuk setiap. Nah, eh oke terus untuk setiap fungsi kontinu F yang eh, monoton naik di setiap titik, F terdiferensialkan di setiap titik. Malah ini sebetulnya kalau dilihat mirip dengan bentuk awal. Oke, nah negasi dari suatu pernyataan implikasi itu kan negasi dari P atau negasi Q kan. Kita ingat lagi dari tabel kebenaran bisa dibuktikan. Habis itu ini kan jadi negasi P dan Q kan. Bentar. P, Q, P, Q, ini P. Negasi Q,
Nah, ini cara ngeceknya pakai tabel kebenaran. Jadi kita cek kebenaran. Nah, ini oke, kebalik. Harusnya negasi P atau Q, sorry. Berarti tadi yang saya kerjain tuh harusnya kebalik ya. Pantesan aneh. Oke, berarti ini negasi P atau Q atau F. Nah, kayak gitu. Kenapa saya dengan confident bisa bilang gitu? Karena ini posisi kesalahannya tuh bukan di tempat yang kita inginkan. Jadi harusnya ini. Oke, ini cara ngecek pakai tabel kebenaran. Nah, ini kan berarti P dan negasi Q kan. Oke, jadi untuk menulis yang dalam bentuk implikasi, meskipun nggak ada di pilihan, kita bisa tulisnya kayak gini. eh Fungsi kontinu monoton naik, fungsi kontinu F monoton naik di setiap titik, tapi F tidak terdiferensialkan di setiap titik. Artinya ada suatu titik yang sehingga F tidak terdiferensialkan. Nah, itu bentuk yang nggak ada di Pilgan. Oke, sekarang. Ini kan untuk setiap ya, asumsinya ya. Berarti A itu salah, B itu salah. Karena negasi dari untuk setiap itu ada. Jadi, kalau misalkan saya ngeklaim, semua orang di semua orang di Bandung itu pernah jalan kaki. Untuk membuktikan bahwa pernyataan itu salah, saya harus mencari satu orang di Bandung yang belum pernah jalan kaki. Pernyataan itu salah, cari aja bayi. Nah, tapi kalau misalkan saya ngeklaim bahwa ada orang Bandung yang pernah jalan kaki, habis itu teman saya mau ngeklaim bahwa yang saya omongin itu ngawur, teman saya tuh harus ngebuktiin bahwa semua orang di Bandung tuh melanggar apa yang saya katakan. Nah, oke. Habis itu yang D, ini tuh sebetulnya kalau dilihat, ini tuh jadi negasi P. Sorry. Negasi P dan negasi Q enggak. Bahkan gitu pun enggak. Ini nggak work. Ini bukan negasi dari ini. Karena, iya, dia tidak, ya dia terdapat. Kuantor di sininya benar. Tapi, di sini, wait. Oh, salah baca. Salah baca, sorry. Dikira setiap. Oke, ini benar. Karena kita punya fungsi kontinu, ada suatu fungsi kontinu yang monoton naik di setiap titik, tapi di suatu titik dia tidak terdiferensialkan. Itu yang kita inginkan kan. Berarti justru, sorry, ini bukan setiap titik ya. Suatu harusnya. Nah, jadi akibatnya C itu salah. Karena kontor ininya yang ngawur. Oke, ada pertanyaan? Saya tunggu sampai 24 7 deh.
Oke, sudah 24.7. Eh, hanya yang baru saya sadari lagi tuh, eh interpretasi dari kalimat ini tidak terdiferensialkan di setiap titik itu. Oh, oke, ya. Berarti ini untuk setiap X di domain DF, F tidak diferensiable. Oke, interpretasinya itu. Oke, kita lanjut ke isian, ke bagian isian. Jadi, ya, akan saya jelasin. Oke, kita diminta untuk menentukan himpunan yang diarsir ini, yang di itemin ini tuh, bisa dituliskan sebagai apa? Dengan menggunakan kombinasi irisan, gabungan, dan komplement. Oke, sekarang yang kita lihat dulu nih. Eh, sebentar. Oke, ini yang nggak kelihatan. Ini itu kan sebetulnya B iris B yang diiris dengan ini yang hijau muda ini berarti semuanya ya maksudnya ya. B diiriskan dengan A gabung C, ya kan? A gabung C-nya tuh eh yang saya biru tuain ini. Habis itu B-nya tuh yang lingkarnya udah ada. Berarti ini. Nah, habis itu yang saya beri warna merah. Ini kan eh dia semua ada di yang merah ini ada di A, ada di B, dan ada di C di waktu yang sama. Berarti dia haruslah irisannya. Sekarang yang menjadi masalah adalah kita nggak boleh pakai pengurangan himpunan. Tapi eh yang di luar A iris B iris C yang saya kasih warna biru muda, ini kan A iris B iris C komplement. Nah, yang kita pengen itu yang hitamnya aja gitu. Jadi dari si hijau muda ini kita buang yang merah. Artinya apa? Ya jawaban akhirnya adalah B iris A gabung C ini diiriskan dengan A iris B iris C komplement. Karena yang kita pengennya yang si biru muda ini dan yang si eh hijau hijau mencang ini. Ada pertanyaan nomor satu? Mungkin saya tunggu 20 sampai 25 dulu.
Oke, karena 25 belum ada pertanyaan, kita lanjutkan. Nomor 2, setiap fungsi f yang dapat diturunkan itu memiliki fungsi turunan yang tunggal. Pernyataan yang secara presisi menjelaskan fungsi turunan yang tunggal adalah implikasi, oke gini, fungsi turunan yang tunggal itu maksudnya ya, maksudnya tuh kalau misalkan f-nya tuh fungsi diferensiabel, jika G dan H adalah turunan F, maka G itu sama dengan H. Nah, jadi implikasi yang eh, apa namanya? Implikasi yang menjelaskan secara presisi fungsi turunan yang tunggal itu tuh dari sini sampai sini. Karena yang ini yang saya kasih warna pink aja deh, hijau mencang tekan tingali. Nah, yang ini itu yang diasumsikan di awal setiap fungsi f yang dapat diturunkan. Fungsi turunan yang tunggalnya itu dijelaskan secara langsung oleh implikasi yang bawah, yang biru. Cara ngelihatnya gimana, Kak? Oke, gini. Cara ngelihatnya tuh gini. Eh, ketunggalan, ketunggalan itu secara intuitif ya cuma ada satu. Atau dengan kata lain, kalau misalkan saya punya dua nih, dua-duanya harus sama. Contohnya apa ya? Contohnya apa ya? Oh, gini. Misalkan ya saya teman saya tuh suka sama satu orang. Berarti kalau misalkan dia ternyata suka sama dua orang, suka sama dua nama, itu ternyata merefer ke orang yang sama. Kalau ada dua objek, objeknya sama. Aman ya? Nomor 2. Oke, mungkin diasumsikan. Jangan dulu deh. Kenapa? Masih kurang paham. Dua. Boleh dijelaskan. Oh, oke. Soal-soal kayak gini tuh kalau Dasma tuh biasanya Pak Iwan dan Pak Muklis sukanya ngasih soal freestyle. Suka-suka mereka. Bahkan tipenya pun suka-suka mereka. Jadi, tapi intinya adalah nanti kalau misalkan disuruh membuktikan bahwa sesuatu itu tunggal atau sesuatu itu eh, unik atau apa, ketunggalan tuh secara intuitif, secara insting nih. Kalau yang tunggal tuh pasti cuma satu. Artinya apa kalau cuma satu? Cuma satu. Artinya apa kalau cuma satu? Kalau ada dua, ada lebih dari satu, sama semua. Nah, kalau ada lebih dari satu itu sama semua, itu kan sebetulnya implikasi ya. Habis itu lebih dari satunya, karena semuanya sama, bisa kita reduksi jadi dua doang. Ini jadi bisa direduksi jadi kalau ada dua sama semua. Nah, maksudnya sama semua itu apa? Berarti kalau misalkan ada dua yaitu A, B, itu tuh sama semua tuh
yang kita omongin itu A sama dengan B. Ini kalau ada dua yang memenuhi ya. Oh iya, memenuhi ada dua, yaitu A, B. Berarti A sama dengan B. Itu tunggal. Jadi biasanya orang matematika tuh ngasih definisi itu bisa pakai insting, meskipun kadang juga enggak. Aman nggak? Tapi kalau kaitannya sama implikasi itu apa nih? Oh, oke. Kaitannya Misalnya sama posisi dengan kenapa? Oh, dua. kaitannya sama implikasi yang ini ya. Ya, maksudnya menjelaskan fungsi tunggal atau implikasi itu maksudnya gimana deh kan? Oh, oke gini. Oke, kita balik lagi ke yang ini. Jangan di ke bikin itu baru aja. Oke, nomor dua tuh maksud dari pernyataan yang ah dari kalimat pernyataan yang secara presisi menjelaskan apa tadi? Fungsi turunan yang tunggal. Fungsi turunan yang tunggal. Oh, sorry. Kalau itu bahasa Indonesia kayak saya ngamuk. Nah, oke. Pernyataan yang secara presisi menjelaskan fungsi turunan yang tunggal itu maksudnya apa? Jadi gini, fungsi kalimat fungsi turunan eh yang tunggal itu gak presisi. Maksudnya tuh tunggal tuh maksudnya apa? Ya, intinya tunggal tuh maksudnya apa sih? Di kalimat itu tuh gak dijelasin kan? Kalau kita cuma nge-refer di soal ini, kata tunggal itu gak dijelasin. Cuma ya udah tunggal aja, gak tahu itu apaan. Nah, maksud dari pernyataan yang secara presisi menjelaskan kalimat itu tuh, maksudnya adalah kita ingin menjelaskan si ini tuh dia ngomongin apa. Dan maksud dari kalimat itu tuh apa? Gitu. Nah, kalau misalkan kita udah punya kalimat kayak gini, ini kan jelas nih, bisa kita bisa ngitung pakai ini. Bahasa kalau dalam ya beberapa kasus kita bisa ngitung pakai ini. Tunggal kata nggak ada kata yang belum pernah dijelasin atau nggak ada kata yang kurang presisi. Karena sama tanda sama dengan kan udah ada. Kita udah punya dari kapan? Turunan kita udah punya dari kalkulus. Nah, gitu-gitu. Aman?
Oke. Mungkin diasumsikan aman aja ya. Nanti kalau mau nanya lagi ya tanya lagi aja. Kita lanjut ke nomor 3. Jadi kita mendefinisikan fungsi f itu monoton naik di selang ini jika untuk setiap ini berlaku ini. Oke, cara membaca definisi kan biasanya kalau mendefinisikan sesuatu itu menggunakan implikasi. Nih, jika sebetulnya kalau khusus untuk definisi, jika ini tuh dibaca sebagai jika dan hanya jika, jika dan hanya jika. Eh, Kenapa kita bacanya kayak gitu? Karena suatu definisi itu harus bisa dipakai untuk eh, me- sorry, suatu definisi itu harus bisa dipakai untuk menurunkan sifat-sifat lain, kayak teorema, eh, lemma, atau sifat kayak gitu. Itu alasan pertama. Alasan kedua, mendefinisikan suatu istilah itu sebetulnya berarti kita kalau dia memenuhi yang saya hijau hijau mencangkan ini, dia juga dia harus disebut sebagai yang saya kasih abu-abu. Nah, terus kalau dia ditulis abu-abu, dia harus memenuhi yang hijau mencang. Berarti eh, definisi kita bacanya sebagai jika dan hanya jika. Nah, kita diminta untuk menentukan negasi dari F monoton naik di selang buka A, B. Nah, kita tahu F monoton naik di selang A, B itu artinya untuk setiap XY di selang A, B, sorry, berlaku jika X itu kurang dari Y, maka Fx itu kurang dari Fy. Berlaku ini bukan kata hubung di logika ya. Jadi bukan suatu disjungsi atau konjungsi atau apapun itu. Nah, ini negasinya. Negasinya akan saya kasih warna merah. Ini tuh adalah, sorry, untuk setiap. Dinegasikan jadi ada. Implikasi. Dinegasikan jadi suatu pernyataan dan. Nah, kita punya X-nya tuh kecil dari Y, tapi apa tadi tuh? Fx tuh lebih besar dari atau sama dengan Fy. Nah, berarti negasinya adalah kalimat ini. Ini negasinya dalam bahasa matematika. Kalau dalam bahasa Indonesianya gimana, Kak? Ya, kita terjemahkan. Kebalik itu apa? Ada. Yang ini mungkin tahu gue salah. Jawabannya pakai pink. Ada XY anggota A, B, sehingga X itu kurang dari Y, tapi Fx itu lebih dari atau sama dengan Fy. Ada pertanyaan sampai sini? Saya tunggu sampai 2108. Oh, kalau buat ngejawab soal ini tuh eh, boleh dalam bentuk yang tinta merah ini atau harus dalam kalimat? Oke. Pertanyaan yang menarik. Kalau mau main aman, bikin kalimat.
eh iya, kalau mau main aman, kita bikin kalimat. Kalimatnya nanti saya bangun di halaman selanjutnya, atau udah kemuat di situ. Kalau mau main aman tuh kita bikinnya kalimat aja. Tapi eh menurut saya sih, harusnya yang di tinta merah tuh udah cukup. Meskipun ya, lagi-lagi, Dasmat tuh sebetulnya yang salah satu yang inti dari Dasmat tuh penulisan kalimat. Jadi menurut saya, kita main aman aja. Bikin kalimat aja. Kalimatnya kita bikin sekarang. Ada sehingga X kurang dari Y dan atau tapi sama aja. Tapi itu kan sebetulnya dalam konteks ini itu konjungsi. Nah, ini kalimatnya. Apakah harus dibikin kalimat? Bikin aja lah. Kita main aman aja. Aman sampai sini? Mantap. Tapi berarti kan kalau misalkan ada nemu kayak definisi gitu atau semacam itu, biar gampang ini ya Kak, kita kita ubah ke penulisan matematika. Kayak pakai tanda A kebalik ini, terus tanda elemen dari, terus ada tanda implikasi kalau perlu kayak gitu. Berarti kayak gitu Pak. eh Kemudahan atau kesulitan membaca definisi itu sebetulnya selera masing-masing orang. Kalau aku tuh eh sama aja. Tapi ya meskipun, sorry. Ya, kalau misalkan lebih sukanya pakai simbol, ya pakai simbol aja. Kita ubah jadi simbol dulu. Kalau misalkan lebih sukanya kalimat, kalau bisa negasiin kalimatnya, ya udah cobain aja. Kalau nggak bisa sih, ya Pak bikin simbol aja. Aman? Aman Kak. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Suatu contoh penyangkal pernyataan hasil kali dua fungsi yang monoton naik juga monoton naik adalah titik titik titik. Tuliskan juga hasil kali fungsinya itu apa. Oke, contoh penyangkal dari dua kata itu aja. Ini tuh artinya contoh contoh yang membuat atau menunjukkan, sorry, menunjukkan kalimatnya salah atau pernyataannya salah. Oke, caranya caranya gimana? Gut feeling sebetulnya. X itu kalau kita definisikan fungsi, memetakan dari real ke real, X itu dipetakan ke dirinya sendiri. Dia monoton naik kan? Ini X. Dirinya sendiri juga monoton naik kan? Nah, tapi kalau kita bikin ini, jadi fungsinya tuh, ini bentar, penjelasannya jangan pakai tinta hitam deh. Pakai tinta biru aja. Nah, ini yang kita tahu bahwa fx sama dengan x itu monoton naik. Jadi fungsinya, contoh penyangkalnya adalah fx sama dengan x, gx sama dengan x. Dia monoton naik semua. Tapi, oh wait, sorry. Kelupaan ya.
Ini semua monotonaik. Tapi fx kali gx sama dengan x kuadrat. Dia gak monotonaik. Karena x kuadrat kan gini. Nah, ini ada yang turun nih. Oke, aman buat nomor 4. Ada pertanyaan? Aku tunggu sampai 21.14. Kak, aku boleh nanya yang nomor ya 2 lagi nggak? Boleh. Eh, maksud pertanyaannya tuh bikin kalimat yang menjelaskan si fungsi turunan yang tunggal ini kan? Iya. Kalimatnya berarti selain ada implikasi jika makanya sebelumnya tuh harus ada penjelasan bahwa dia fungsi diferensial dulu. Nggak bisa Oh, kayak langsung ada implikasi gitu. oke. Pertanyaannya menarik juga ini. Em, Kalau intuisi saya, itu harusnya iya. Jadi jawabannya itu bukan yang ini doang. Harusnya segini. Meskipun sebetulnya eksistensi ini, oh enggak deh, enggak jadi. Ya, betul. Kita harus menulis bahwa f-nya tuh fungsi yang memiliki turunan. Boleh nggak kayak jika fungsi dapat diturunkan dan GH gitu. Boleh sih, boleh Dan sih, GH adalah turunan F, maka G sama dengan H. boleh sih. Aman aja sih sebetulnya. Oh, oke. Makasih, Kak. Oke, kita lanjut ke uraian. Uraiannya di uraiannya di eh, apa, halaman baru aja. Saya terusnya kopas ke sini. Nah, kita diminta untuk memeriksa pernyataan diberikan f adalah fungsi diferensiabel atau terturunkan di seluruh bilangan real. Jika f aksen c itu sama dengan 0 untuk suatu bilangan c, maka fc adalah nilai maksimum atau minimum lokal. Jika menurutmu pernyataan itu benar, kita diminta untuk membuktikan, dan jika salah, kita diminta untuk memberikan suatu contoh penyangkalnya. Oke, ini instingnya paling gampang itu sebetulnya kita coba polinom. Ini yang biasanya kita sini coba-coba. Kalau misalkan fx-nya itu sama dengan x, nggak, oke, nggak ada c bilangan real sehingga f aksen c itu sama dengan 0. Nah, ini contohnya buang. Habis itu kalau misalkan fx itu sama dengan x kuadrat, c f aksen c itu sama, kalau sorry, jika c itu bilangan real sehingga f aksen c itu sama dengan 0, maka maka c sama dengan 0 yang minimum lokal. Oh, kayaknya menjanjikan nih pernyataannya. Kita coba sekali lagi. Fx sama dengan x pangkat 3. Yang masalah itu apa dari x pangkat 3? Eh, jika c itu bilangan real, sehingga f aksen c itu sama dengan 3. Eh, 3c kuadrat sama dengan 0.
maka C itu sama dengan 0. Tapi kita tahu bahwa X sama dengan min 1 itu menyebabkan f X-nya tuh min 1, X-nya sama dengan 0 menyebabkan f X itu sama dengan astagfirullahaladzim kok 0. Bukan dia 1. Kayaknya sih pernyataannya salah ya ngelihat kayak gini ya. Kayaknya pernyataan salah deh. Ternyata emang salah. Contoh penyangkalnya itu X pangkat 3. Eh, oke, kita nulisnya gini. Saya biasanya nulisnya gini. Tan salah. Nah, buktinya gimana? Ya kita definisikan fx itu sama dengan X pangkat 3 untuk setiap bilangan real X. Kita yang kita punya itu di X sama dengan 0, f aksen X itu sama dengan 3x kuadrat sama dengan 0. Tapi untuk setiap atau jangan di X deh. Oh, sorry. Gini aja. Nah, untuk setiap Y di pelang min 1 sampai 1 aja. Atau jangan gini deh. Tapi untuk oke gini. Jika X-nya itu negatif, maka fx itu kan sama dengan X pangkat 3 ya. Berarti dia sebetulnya negatif kali negatif kali negatif. Negatif lagi. Dan jika X-nya itu positif, maka fx itu sama dengan X pangkat 3 yang dia positif juga. Nah, ini contoh penyangkalnya. Contoh penyangkalnya tuh ini. Ada pertanyaan? Tunggu sampai 21. Oke. Ntar di apa Mas Wijaya jawabnya cara jawab pertanyaan lain kayak gitu. Jadi kita tulis dulu klaimnya apa, terus kita tulis buktinya, definisikan bla bla bla, atau ambil ambil contoh ambil fx dengan X pangkat 3 terus bla 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 bla. Terus kita tulis juga gitu kan. Contoh penyangkal adalah fx sama dengan X pangkat 3 kayak gitu. Bisa. Sebetulnya ini adalah salah satu cara untuk itu menjawab. Kalau misalkan nih mau eh, mau ngejawabnya gini, kita langsung dari kata definisikan terus ke bawah situ, terus ditulis maka pernyataan salah itu harusnya bisa. Berarti kalau misalkan apa eh, penjelasannya dulu baru lainnya gitu boleh Kak? Boleh sih harusnya. Oke. Ya mungkin itu saja. Jadi konklusinya lupa saya tulis ya. Lupa mulu, kebiasaan. Nah, oke, kita mungkin eh, lanjut dulu aja ke nomor 2. BTW, saya lupa ngomong dari tadi. Kalau mau nanya, potong aja. Kak mau nanya, Ya,
buat yang satu itu kita bisa kayak buktiin bahwa dia minimum atau maksimumnya di ujung selang juga kan, kayak selain ini, selain X pangkat 3. Oke, untuk kasus ini kita nggak bisa kayak gitu. Karena kalimatnya tuh, pernyataannya tuh kita diberikan suatu fungsi f yang terturunkan di sini. Kalau dia terturunkan di situ, berarti terdefinisinya juga di situ. Karena untuk menurunkan suatu fungsi, sorry, itu perlu fungsinya terdefinisi dulu. Ya kita nggak bisa ngecek ujung selang kalau di sini. Dan karena dia terturunkan di semua bilangan real, kita juga nggak bisa cek titik singular. Kalau, oke. Tapi kalau misalkan soalnya tuh kayak gini, diselang tutup, ya boleh. Eh, Oh, soalnya ujungnya tuh tak hingga, jadi nggak bisa dicek. sorry, maaf. Saya mau mengalat pernyataan saya. Kalau di istilahnya itu salah satu alasan. Alasan kedua adalah kalau misalkan kita mau menyalahi suatu pernyataan implikasi, kan kita pengen bikin yang ininya tuh benar, tapi yang ininya tuh salah. Menyalahkan implikasi P jika P maka Q itu yang kita lakukan adalah buktikan P benar dan Q-nya itu salah. Oke? Jadi sebetulnya seharusnya, ya bukan seharusnya, kalau misalkan kita mau pakai itu pun nggak bisa. Karena yang mau dibuktikan adalah si F aksen C-nya tuh benar dulu. Tapi FC-nya bukan nilai maksimum atau minimum lokal. Tapi kita bisa buktiin Q salah dengan cara buktiin bahwa ujung selangnya yang maksimum atau minimum. Oke, maksimum atau minimumnya tuh kita ngomonginnya lokal ya. Kita ngomonginnya kita ngomonginnya sifat lokal ya. Jadi cuma di sekitar si titik C. Nah, kalau misalkan kalau misalkan ternyata fungsinya tuh terbatasnya tuh kayak gini nih. Nah, misalkan terbatasnya tuh kayak gitu. Ya, oh, jangan deh. Nah, lebih kelihatan. Ini dia tuh maksimum lokal. Oh, sorry. Nah, dia tuh maksimum lokal. Nah, ini juga maksimum lokal kan? Karena di sekitarnya, karena di sekitarnya, sorry, kayak gini aja. Nah, di sekitarnya itu nilainya lebih kecil semua. Tapi di kita punya titik lain yang dia tuh lebih gede juga dari titik di sekitarnya. Secara formalnya harusnya nanti dapat di pengantil. Tapi intinya kalau lokal tuh kita cuma peduli sama yang dekat dekat si titiknya doang. Oh wait, sini malah gak ada ya, sorry. Nah, Berarti aman? kalau mau, Kenapa? berarti kalau di sekitar bilang di sekitar titik C itu, berarti kita harus definisiin dulu gitu kan dari batasnya dari mana sebenarnya. Oke, eh di kalkulus tuh ini karena kalian belum dapat pengantil, kita pakainya yang di kalkulus aja. Jadi di sekitar tuh di kalkulus dijelasin ya sekitaran tuh apaan. Kalau dijelasin gila juga sebetulnya. Bisa sih sebenarnya. Eh
seharusnya sih kalau misalkan kita mendefinisikan di sekitar, mau mendefinisikan di sekitar, pasti kita akan tuh gini. Kalimat di sekitar C itu artinya ini. Kalau misalkan C-nya udah punya ya, enggak deh. Misalkan C di R. Persekitaran C adalah, sorry, sorry ada yang ketinggalan. Dan R itu positif. Persekitaran C itu adalah V, R, C. Saya lupa di analisis, di Unreal definisinya apa ya? Simbolnya apa? Kalau definisinya mah ini. Nah, kita sebut X di sekitar C jika X tuh, nah ini definisinya ada kaku dan jadi kalau di kalkulus gak dikasih, ya udah maksimum lokal tuh pakai insting aja gitu. Jadi cuma di dekat-dekat X, di dekat-dekat C-nya aja. Aman? Jadi kalau misalkan pakai definisi persekitaran yang ini boleh nggak sih nanti di ujian gitu? Misal kita eh langsung main aja eh gimana ya? Kita langsung tulis gitu di kertas. oh, Ini sebagai definisi persekitaran dan kita langsung apply dari apa, teorema ini gitu. Boleh nggak sih ya? oke. Dasmat itu hanya mengasumsikan kalkulus kan sebetulnya. Kalau misalkan di kalkulus nggak dijelasin, jangan dipakai. Kita main aman. Jadi ini saya merahin supaya to keep the predators away. Astagfirullah. Tapi kalau di kalkulus sudah dijelasin, sebetulnya ya boleh-boleh aja sih. Yang penting tuh di kalkulusnya aja, karena Dasmat itu hanya mengasumsikan kalkulus kan. Aman? Mantap. Oke. Ya, jadi cara menyalahkan implikasi secara umum itu kita membuktikan pernyataan P benar dan Q salah. Ini sebetulnya pernyataannya itu. Nah, oke, karena udah aman, kita lanjut ke nomor 2 aja. Nah, kita diminta untuk menuliskan pernyataan ini dalam lambang matematika. Nah, gini aja. Untuk setiap bilangan real positif, ada sebuah bilangan asli N, sehingga, sorry, untuk semua bilangan N yang lebih besar dari N besar, berlaku 1/2 N lebih kecil dari bilangan real positif tadi. Nah, ini membingungkan kan kalimatnya itu apa? Oke, jadi untuk eh supaya agak mistaken, supaya agak dianggap sebagai jawaban, ini untuk setiap bilangan real positif. Berarti kan kita bisa kasih, ya bilangan real positif ini kita bisa kasih simbol dong. Misalkan, misalkan apa ya? Epsilon.
Berarti ini lambangnya untuk setiap epsilon bilangan real sehingga epsilonnya positif. Atau sebetulnya ini tuh udah mengimplikasikan epsilonnya tuh bilangan real. Udah menyatakan bahwa epsilonnya itu bilangan real. Tapi kalau karena ini dasmat, kita harus main aman, tapi jangan main terlalu aman. Ya tulis aja lah. Nah, kayak ini yang biru tua ya. Ada sebuah bilangan asli n. Ini simbolnya udah dikasih nih. Ada sebuah bilangan asli n. Ada n asli. Habis itu yang ini. Sehingga untuk semua bilangan n yang lebih besar dari n besar. Nah, untuk semua bilangan n kecil yang lebih besar dari n besar, ini kan sebetulnya untuk setiap n lebih dari n berlaku seperdua n itu lebih kecil dari bilangan real positif tadi. Berlaku seperdua n itu lebih kecil dari bilangan real positif tadi. Artinya, oke, berlakunya jangan dulu di main-mainin. Berlakunya akan saya kasih warna merah, biar entah aja. Nah, positif tadi itu berarti 1/2 n itu lebih kecil dari epsilon. Nah, oke. Sekarang gabunginnya gimana? Gabunginnya pakai warna pink deh. Yang biru muda, tahu. Nanti eh, dugaan jawaban abu-abu. Dugaan jawabannya itu apa? Untuk setiap epsilon, sorry, bilangan real epsilon yang positif, ada n, bilang, n besar bilangan asli. Nah, oke. Ini yang saya kasih warna ini. Ini kan sebetulnya entah digabung jadi ini kan. Nah, kita ingat lagi, jika maka kalimat implikasi itu bisa ditulis sebagai untuk setiap n lebih dari n, seperdua n itu kurang dari epsilon. Jadi, ini dan ini tuh ekuivalen. Meskipun ada beberapa dosen yang lebih suka, ya udah ini untuk setiapnya tulis di sini aja. Tulis di sini juga gitu. Mungkin main aman juga kali. Nah, tapi ya sebetulnya segini itu udah cukup. Jika itu lebih besar dari n kecil itu lebih besar dari n besar, maka seperti. Nah, ini yang saya marahin tadi, maka seperdua n itu kurang dari epsilon. Nah, ini dugaan jawaban kita dan sebetulnya emang jawaban ya. Oke. Nah, penulisannya gimana? Kalau kayak gini sih, sebetulnya penulisannya ya kita konversi aja. Jadi tuh kalau kayak gini tuh justru saya bingung tulisannya kayak gimana. Kalau pembuktian tulisannya ada lebih itulah. Biasa bisa lebih bagus lah. Oke, kalau saya ngerjain soal ini, saya lagi UTS nih. Saya ngerjain soal ini, saya bakal tulis tuh mengguna
saya bakal tulis, jadi sebelum semua ini, eh, jadi sebelum semua ini, saya akan tulis, tentunya semuanya tinta hitam ya, kalau di ujian. Apa? Dengan mengubah tiap pernyataan berkuantor dalam ke dalam lambang matematika didapat kalimat ini tuh adalah ini, kalimat ini adalah ini, kalimat ini adalah ini, yang ini saya pakai warna eh, merah, jangan deh, apa ya, biar kelihatan kotak-kotaknya ya, aja deh, nggak terlalu kelihatan. Nah itu tuh ini mensimbolkan warna kotak di sini. Nah berarti maka maka pernyataannya dapat ditulis sebagai izin, sebagai ini, kontraposisinya dari, nah kontraposisi itu berarti kan membalik, kita membangun suatu implikasi yang sama aja dengan ini secara logika, tapi justru beda bentuknya. Nah, ini tuh kontraposisi itu ya, kalau misalkan kita punya Q, ini tuh ekivalen dengan negasi Q, maka negasi P. Nah ini yang namanya kontraposisi. Mungkin udah dijelasin ya tadi. Tapi jelasin lagi ya. Oke, kontraposisinya adalah, oke, mungkin tempting untuk nulis kayak gini. Jangan nulis kayak gini, salah. Kenapa? Karena untuk dasmat ya, terutama untuk dasmat ya, kita pengen tuh kuantor itu ada di awal. Karena ibaratnya kalau di Python atau MATLAB atau C++ atau apapun itu, kita tuh ngelihat ini dulu nih. Ini N apaan? Epsilon apaan? N besar apaan? Jadi sebetulnya kita tuh nulisnya tuh, wait, atau sama aja. Saya bengong karena bisa jadi kayak enggak, harusnya enggak. Ada epsilon bilangan real sehingga epsilon positif, sehingga untuk setiap N ini, seperdua N itu lebih dari epsilon, membuat N itu lebih besar, lebih kecil dari N besar. Ini juga salah. Kenapa? Karena secara
Jadi pernyataannya tuh kita tuh pengennya kontra positif itu kan hanya concern dengan implikasinya. Jadi sebetulnya ini tuh untuk setiap ada. Bentar, secara logika masuk akal gak? Jadi ibaratnya kuantor tuh ditaruhnya di awal gitu. Kalau nggak salah, kalau nggak salah waktu aku eh, dasmat dulu itu tuh dijelasin di kelas. Kuantor tuh ditaruh di awal. Habis itu kalau bikin kontraposisi gak ngaruh. Oke, ya udah mending gini aja. Kita coba buktiin suatu pernyataan pakai kontraposisi yang menunjukkan bahwa apa namanya? Itunya tuh gak kontraposisi itu gak boleh ditukar. Kuantornya gak ditukar. Apa ya tapi? Oke, jadi gini aja. eh Kalau jadi jawaban yang benarnya itu ini untuk setiap epsilon. Nah, nanti ini penting karena bakal dipakai buat metode metode pembuktian dengan kontraposisi. Bentar, karena seharusnya di sini nggak ada. Nah ya, karena gini, ketika kita mau membuktikan sesuatu pernyataan menggunakan kontraposisinya, kita tuh kadang memerlukan yang diasumsikan sebelum implikasinya. Jadi kalau misal gini deh, kalau misal di buku matem, ya buku textbook matem yang udah mulai kelihatan bahwa kita tuh pengennya buktiin ini, apa ya, apa ya, bentar. Oke, misal contohnya kayak gini, jangan dibaca, jangan mencoba dipahami ini tuh maksudnya apa, tapi kita lihat struktur kalimatnya aja. Misalkan kayak yang ininya agak gak usah dilihat dulu, yang A-nya aja. Nah, misalkan suatu pernyataan, suatu pernyataan, dan misalkan pernyataan lain, maka suatu pernyataan ini mengimplikasikan pernyataan yang lain. Nah, entah di buktinya itu kita kalau tidak salah, bukan kalau tidak salah, di bukunya membuktikannya tuh kayak gini. Oke, is immediate. Buktinya tuh kayak gini. Asumsikan P dan Q. Misalkan A akan dibuktikan bahwa B. Nah, sekarang kalau pakai kontraposisi kayak gimana? Ternyata sama. Asumsikan P dan Q, misalkan negasi B akan dibuktikan bahwa negasi A. Ya, apa matrix space itu apa nggak usah dilihat lah. Yang penting struktur kalimatnya aja. Sebenarnya ada yang pakai kontraposisi kayaknya. Oke, ada pertanyaan? Sambil saya mau memastikan dulu.
Kak, boleh coba balik ke soal nomor 2 tadi nggak, Kak? Oke? Jadi kan ini ya, Kak. Kita coba ngerjain nomor 2 buat penulisan Iya, dalam lambang matematika. Kalau iya, di situ kan ini, aku nulisnya untuk setiap X positif, X, koma, X anggota bilangan real. Nah, tapi kan di sini kakak untuk setiap epsilon bilangan real, bilang Phil. epsilon positif. Itu sama untuk terdapat perbedaan. Oke, itu seharusnya ini tuh jadinya satu satu kalimat utuh, satu kalimat sebetulnya, yang dua-duanya harus berlaku, tanpa memedulikan urutannya tuh kayak gimana. Nah, sebetulnya kalau mau main sangat aman, kita tulis ini. Ini aja harusnya cukup. Ya, meski enggak sih, kurang konteks sih. Oke, ini sebetulnya yang saya pahami, ini tuh sama. Ini tuh kalimat yang sama. Oke, gini aja deh. Untuk setiap eh, apa ya? Untuk setiap laki-laki yang berumur 25 dan untuk setiap orang berumur 25 yang laki-laki. Pada akhirnya ini sama. Tapi kalau di kelas dijelaskannya tuh harus pakai Pak Iwan atau Pak Muklis menjelaskannya tuh pakai bentuk yang ini atau bentuk yang ini dan dua-duanya setuju, atau sorry, dan dua-duanya setuju di bang. Jadi kalau Pak Muklis tuh Pak Iwan atau Pak Muklis di kelas menjelaskannya pakai bentuk yang atas atau bentuk yang bawah, salah satunya pakai bentuk itu aja. Acuan dari Dasmat itu kelas. Di kelas kayak gimana? Kalau di kelas gak dijelasin ya, ya, ya udah, ya udahlah ya. Berarti boleh dua-duanya. Tapi kalau sorry, kalau di kelas gak dijelasin, antara boleh dua-duanya atau nggak boleh dipakai tergantung dengan konteks. Biasanya nggak boleh dipakai itu kalau konteksnya itu teorema. Kalau di kelas gak dijelasin boleh semuanya, boleh yang manapun dipakai, itu biasanya konteksnya adalah penulisan. Di kelas jelasinnya kayak gimana emang? Lupa sih kok, tapi seingat aku Pak Iwan nggak pernah ngomong, nggak pernah ngebahas ini. Oh, ya, ya udah. Sebetulnya kalau Jadi menurut saya sih, asumsikan sama apa? aja gitu kan. Jadi Aman asumsikan aja. sama aja. Ya, asumsikan sama aja. Karena kalau logikanya, untuk setiap laki-laki yang berumur 25 dan untuk setiap orang berumur 25 yang laki-laki, itu hasil akhirnya sama. Kita ngumpulin orang-orang laki-laki umur 25 atau umur 25 laki-laki. Aman? Saya mau nanya lagi deh Pak. Apa? Ini tuh masih dalam penulisan yang sama. Jadi Ya, lengkapnya tuh aku kayak gini, pakai lambang matematika. Untuk setiap X positif, koma, X anggota bilangan real, ya. terdapat N besar anggota bilangan asli, sehingga untuk setiap N lebih besar dari sehingga untuk setiap N kecil lebih besar dari N besar, koma, Ya. 1/2 N lebih kecil dari X. Itu ada kata Oh, sehingganya itu berarti nggak boleh. sehingga tuh
Oke, sehingga itu eh, bukan nggak boleh, kadang justru diperlukan sebagai pemisah dari apa yang kita gunakan, apa yang kita asumsikan, dan apa yang di ya intinya sebagai pemisah sehingga tuh justru kadang dibutuhkan. Oh, jadi nggak apa nih Kak pakai sehingga. Nggak apa-apa. Sehingga tuh Oke. di kelas dijelasin nggak ada simbolnya. Enggak sih. Nggak. Oke, ya udah. Kalau di kelas dijelasin nggak ada simbolnya dan Pak Iwan atau Pak Muklis nyontohinnya nggak kayak gitu, nggak pakai kata sehingga, mending jangan. Tapi kalau eh, pakai kata sehingga, ya pakai aja. Karena sehingga itu sebetulnya pemisah antara, kalau di sini antara ini, antara si yang diasumsikan sama yang mau dibuktikan. Aman? Aman Kak. Oke. Sebelum diakhiri karena soalnya udah selesai dan waktunya sudah malam, saya masih penasaran dengan nomor satu kalau kita gunakan tabel kebenaran. Oke, kita coba. P, Atau Q, enggak R. bisa kayak Apa? ekivalennya P kan Q Q atau min R kan. Iya, Kayak bentar tadi aku udah kerjain tapi lupa lagi. oke. Nah, coba lihat dulu aja. Sorry. Astagfirullahaladzim. Bentar. Oke, P-nya diasumsikan benar aja lah ya. Yang ini nggak akan bisa kerjain. Ya, benar. Jika P, maka Q atau negasi R. Benar, benar, salah, benar. Jika P, maka Q atau R. Jika R, maka P. Jika Q, maka P. Sorry. Oke. Wait. Kalau yang ini sih sederhana. Jika Q, maka P itu jika Q, oke, benar, 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 salah, salah. Oke. Kalau misalkan ini, kita sebetulnya biasanya mengasumsikan P-nya itu betul dulu. Nah, kalau P-nya benar, ya ini kan dua-duanya Q sama R salah, ya implikasinya jelas salah lah. Nggak akan diituin. Jadi nggak terlalu masalah di situ. Nah, yang R maka P, itu kita bisa bikin
anti implikasi kayak gini. Oke, sebetulnya kalau udah kayak gini tuh pakainya anti implikasi seharusnya. Karena dari tabel itu gak terlalu kelihatan menurut saya. Oke, gini aja deh. Nasib A tuh dipertanyakan. Nggak muat. Seharusnya benar ya. Karena P itu membuat Q atau whatever this is. Nah, ini karena, sebentar, kalau pakai aturan itu gimana? Kak bisa Ya, pakai subset nggak? subset, sebentar, subset itu maksudnya apa? Yang P maka ini sama dengan P subset dari ini. Gitu gak? Oh, ini ya. Oke, kita, oh, oke. Kalau dijelasin di kelas dan bisa ya bisa. Tapi kita definisikan P-nya tuh sebagai himpunan yang memenuhi ini, maka dia harus P, P itu oke gini 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 gini. Oke, saya paham maksudnya kemana. Au. Kalau kita punya implikasi kayak gini, kita bisa definisikan ini kan P itu sebagai X sehingga bentar. Iya harusnya. Ini kan yang dimaksud ya? Atau kebalik saya? Iya. Oke, harusnya sih bisa ya. Tapi kalau Kalau kayak itu gitu, kalimatnya salah. ya A-nya salah. A-nya salah. Oke, kita bikin aja A-nya salah. Karena, oke, sip. Berarti udah fix ya, A-nya salah ya. Oke, kalau gitu mungkin segitu aja dulu. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, makasih Kak Nafis untuk tutornya. Mungkin karena tadi di awal kita udah mulai dengan doa, kita tutup lagi dengan doa, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, makasih semuanya yang udah datang. Semoga nanti hari Jumat ujiannya sukses. Terima kasih. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Kasih, Kak.